Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Satrio, perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang idealisme Plato. Forma Becoming Kebaikan Universal disusun oleh 1. Bagus Satrio, 2. Dea Nurlailia, 3. Nana Trihana Sajidah. Biografi Plato. Plato dilahirkan sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 89 tahun. Dia berasal dari keluarga bangsawan Salon, abad ke-6 sebelum Masehi. Sang pemberi hukum bagi Athena adalah salah satu kakek dari sisi ibunya, sementara dari pihak ayahnya, ia masih keturunan Raja Hierarki Athena. Plato memiliki 2 saudara, yaitu Adimantes dan Glaukon, serta 1 saudari, yaitu Potone. Pada masa anak-anak, Plato mendapat pendidikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperoleh dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Herakleitos. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Socrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Socrates yang setia sampai pada akhir hidupnya. Socrates tetap menjadi pujaannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak sesekalipun dapat dilukisnya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya yang dapat menandingi dalam hal ini. Setelah Socrates meninggal, ia mengembara 12 tahun lamanya, dari tahun 399 sebelum Masehi sampai 387 sebelum Masehi. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filosofinya. Diceritakan bahwa di Megara ia mengarang beberapa dialog yang mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup berdasarkan ajaran Socrates. Idealisme Plato. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Dalam pandangan Plato percaya bahwa semua fenomena alam itu hanyalah bayang-bayang dari bentuk atau ide yang kekal. Tapi, kebanyakan manusia sudah puas hidup di tengah bayang-bayang. Mereka tidak memikirkan bayang-bayang itu. Mereka mengira bahwa hanya bayang-bayang itulah yang ada, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang itu hanyalah sekedar bayang-bayang. Seluruh filsafat Plato bertumbuh pada ajarannya tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada, yang dapat dikenal lewat panca indera. Pohon, bunga, manusia, hewan, dan lain-lain, sebagaimana akan mati dan berubah. Tetapi ide pohon, bunga, manusia, dan hewan tidak akan pernah berubah. Karena ide adalah realitas yang sebenarnya atau keberadaan ada yang sesungguhnya, maka bagi Plato, ide bukanlah sekedar gagasan atau gambaran yang hanya berada di dalam pemikiran manusia. Konsep keabadian menurut Plato. Konsep keabadian menurut Plato mengajarkan tentang aliran perpindahan seperti Pitagoras. Pitagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan perpindahannya ke dalam jasad hewan apabila telah mati. Dan jika hewan tersebut mati, maka jasadnya akan berpindah ke jasad lainnya. Demikianlah seterusnya. Perpindahan jiwa yang demikian disebut dengan suatu proses penyucian jiwa. Jiwa akan kembali ke tempat asalnya di langit apabila proses penyuciannya telah selesai. Oleh karena kejahatan dianggap telah bersemayam dalam benda, maka tugas manusia adalah membebaskan diri dari pengaruh tubuhnya dengan tidak makan daging, bermusik, tidak mengadakan persetubuhan, dan lainnya. Paham Pitagoras ini dianut oleh Apollonius dan Theana.
Teori manusia goa. Plato memberikan gambaran sekelompok tahanan yang telah dirantai seluruh tubuhnya hingga tidak bisa bergerak kecuali menghadap ke depan, yang terpancar dari skobar api di depan pintu goa. Hal paling awal ditemukan adalah bayangan, kemudian refleksi manusia dan benda yang ada di air. Lalu dipaksanya untuk kembali ke dalam goa. Hal awal yang dilakukan adalah memberikan informasi pada tahanan lainnya. Namun, respon marah yang dia dapatkan dalam proses ini terasa menyakitkan bagi tahanan goa karena kondisi pemahaman yang berbeda. Gambaran goa yang mempengaruhi pemikiran Plato memiliki pendapat bahwa jiwa memiliki 3 bagian. Rasional yang dihubungkan dengan kebijaksanaan yang dapat mengendalikan kepada rasa, keinginan yang dihubungkan dengan kekuatan, dan keinginan dihubungkan dengan nafsu. Plato tidak menyuruh lari dari dunia, tetapi hal sempurna tidak akan didapatkan di dunia. Plato merupakan salah satu filosof yang meramaikan dunia pemikiran dan intelektual. Dalam menyelesaikan persoalan, Plato menjelaskan bahwa manusia berada dalam 2 dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tetap dan tidak tetap. Manusia goa hanya sebagai media pembelajaran yang diperluas dengan wawasan pendidikan. Goa sebagai dunia fisik yang ada tidak seperti apa adanya, karena banyak hal besar dari apa yang dipikirkan. Manusia menurut Plato. Dasar manusia menurut Plato adalah jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah, yang berarti tidak terpisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain yang ada di dunia ini. Manusia memiliki jiwa yang abadi, dan jiwa itulah dunia akalnya, dan mereka tidak bersifat fisik. Jiwa dapat menyelidiki dunia ide. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa telah berada lebih dulu sebelum jatuh ke dunia dan disatukan dengan badan. Maka bagi Plato, yang disebut manusia atau pribadi adalah jiwa sendiri, sedangkan badan oleh Plato dianggap sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia ini. Tetapi badan itu, di samping berguna, sekaligus juga memberati usaha jiwa untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kembali kepada dunia ide. Negara menurut Plato. Negara menurut Plato adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang atau individu yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang beragam, sehingga menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan negara. Bentuk negara terbaik menurut Plato adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan aristokrasi. Aristokrasi bersumber dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti terbaik dan kratia yang berarti untuk memimpin. Aristokrasi bisa diterjemahkan yang menjadikan sebuah sistem pemerintahan itu dipimpin oleh individu yang terbaik. Aristokrasi yang dimaksud dalam hal ini bukan aristokrasi turun-temurun atau monarki, melainkan sebuah aristokrasi kepiawaian. Bentuk aristokrasi kepiawaian memungkinkan kekuasaan berada di tangan orang-orang terbaik dan paling bijak di negerinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.